Halo semua. Karena ini YouTube suka-suka, jadi saya akan mereview power bank. Kali ini saya akan mereview power bank, bukan raket ya. Jadi saya akan mereview beberapa power bank yang saya punya. Yang pertama, mereviewnya itu review kekurangan dan kelebihan ya. Yang pertama, Ecmic yang wireless W10 kalau nggak salah nih, W10 Pro, sama Ecmic yang sekarang lagi saya pakai W20.000 Pro. W20 Pro ini dua power bank. Kemudian ada Vivan yang 10.000 wireless juga. Kemudian ada lagi Aoki WL02i. Kemudian ada lagi Baseus yang 20 watt. Sorry, ini soalnya pakai kamera selfie, jadi mungkin tulisannya kebalik. Ini kanan, ini kiri. Jadi ini 20.000 watt. 20 watt, kapasitas 10.000 mAh Baseus. Kemudian ada lagi Baseus yang biasa yang 20.000 watt. Kodenya enggak kelihatan. Saya akan coba mereview menggunakan dua HP, jadi HP dari iPhone X sama Vivo V17 Pro. Bentar. Ya, Vivo V17 Pro yang saya pakai untuk video ini, merekam video ini. Ini kodenya, Baseus yang 20.000 mAh pokoknya. Ini Baseus yang 20.000 mAh. Saya akan mereview beberapa powerbank berdasarkan pengalaman saya pribadi. Sebenarnya ada lagi yang punyanya JT sama punyanya unit. JT itu yang kabelnya yang include, yang 3 itu include 4 micro USB Type-C, USB Type-C sama Lightning. Yang solar, yang unit solar juga sama, itu 10.000 mAh semua. Cuma barangnya saya nggak bawa, ketinggalan tas yang lain. Untuk sementara yang ini dulu, cuma saya akan coba review singkat dua powerbank itu dulu. Unit solar 10.000 mAh itu yang include kabelnya 4, jadi dari USB untuk ngecas powerbanknya sendiri. Kemudian ada lagi USB, kemudian Type-C, Lightning, sama micro. Kemudian inputnya itu ada Type-C yang colokannya agak susah mungkin masukinnya, sama dari solarnya sendiri. Jadi solarnya itu baterainya, powerbanknya itu bisa dicas menggunakan sinar matahari. Itu yang pertama. Yang kedua JT. JT itu kalau nggak salah inputnya, saya coba cek. JT itu inputnya kalau nggak salah micro sama Type-C. JT powerbank. Yang unit solar itu kapasitasnya 10.000 mAh, tapi speednya kecil. Jadi gitu dipakai 3 HP langsung cepat habis. Itu yang pertama. Yang kedua, JT itu mungkin produk lama juga, saya juga nggak tahu. JT itu inputnya kalau nggak salah itu micro sama Type-C. Itu kekurangannya cuma outputnya itu kecil, jadi 10 watt. Begitu dipakai beberapa kali langsung cepat habis. Ya memang sih untuk kapasitas iPhone X sama Vivo yang fast charging mungkin itu kurang memadai. Cuma itu oke lah untuk emergency, karena ada beberapa, kalau saya perhatikan waktu saya seminar
Maksudnya ikut seminar ya, ikut seminar itu beberapa temen itu masih pakai HP yang mikro, jadi masih ketolong pakai powerbank saya. Itu yang kedua, solar CT sama apa tadi, unit. Yang pertama unit solar, yang kedua JT yang kabelnya 3, itu yang 10.000 mAh. Kemudian nah itu inputnya semua itu bisa melalui kabel USB nya semua. Jadi kabel USB yang sudah terpasang di powerbank nya itu bisa kepake semua untuk ngecas powerbank nya sendiri. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga saya akan mereview apa ya enaknya ya, Basius ya. Basius yang 20.000 mAh ini inputnya 3, itu keuntungannya. Keuntungannya inputnya 3, outputnya juga 3. Mengapa 3? Outputnya 3. Jadi inputnya ini adalah micro, lightning, sama type C. Outputnya USB A2 sama type C 1. Cuma kekurangannya, walaupun ini 20.000 mAh mungkin ya. Bentar saya lihat dulu lagi. Wh. USB outputnya 5 volt 2,1 ampere. Jadi USB 1 ya. USB 2 itu 15 Wh. Bisa sampai 20 Wh, 18 Wh. Total output 5 volt 3 ampere maksimum. USB 1, USB 2 sama type C. Jadi maksimum 15 watt semua kalau misalnya dipakai semua. Ini kapasitasnya 20.000 mAh, tapi rate capacity-nya 12.000 mAh. Ini 20.000 mAh ya. Keuntungannya inputnya banyak, outputnya juga banyak. Cuma kekurangannya bodinya besar dibandingin iPhone X ya. Bodinya besar, jadi seperti ini loh. Ini masih lebih sedikit, tapi tebelnya lumayan. Cuma indikatornya digital. Itu yang ketiga. Outputnya oke. Untuk Basius, ya ini Basius kan. Oh ini USAM, sorry. Ini USAM 10.000 mAh 20 watt. Enaknya itu ini yang keempat ya. Yang keempat, enaknya itu ada 1 2 saja. 2 saja enaknya. Mungkin saya dapat produknya yang miss produk ya mungkin ya. Saya juga enggak retur soalnya enak, enggak komplain juga soalnya enak juga pakai ini. Keuntungannya yang pertama, inputnya bisa melalui voltase langsung kecolokan. Ya kan? 1, keuntungannya ini. Kedua, enggak bingung kabel, ada semua, sama micro USB juga. Ketiga, USB A-nya bisa fast charging. Itu 3 keuntungan dari USAM 10.000 mAh. 10.000 mAh dan 20 watt. Oke, keuntungannya 3 itu. Keempat, kerugiannya 1, colokannya susah. Ini belum digital. Indikatornya baterai. Colok masukkan USB A-nya susah. Baik jabut maupun masang susah. USB-C-nya juga susah. Mungkin saya dapatnya yang gagal produk. Lepas ini susah. Jadi ini bisa dilepas. Ini sebenarnya colokannya seperti colokan mungkin China yang colokan gepeng 2 itu, atau Jepang, nggak tahu saya, belum pernah ke sana. Nanti bisa dapat adaptornya juga ini.
Nah ini juga nggak sama. Ini coba dilihat, ini pun nggak simetris. Nggak tahu kenapa, dapatnya mungkin gagal atau saya nggak retro juga, tapi enak untuk dipakai. Itu 4 powerbank itu dari CT, kemudian apalagi unit, keempat Baseus, ketiga Baseus, keempat Usans. 5, 6, 7, 8 ini adalah beberapa powerbank yang favorit saya. Yang mana dulu ya enaknya? Yang Vivan dulu deh. Vivan saya menggunakan yang wireless. Ini wireless dan belum MagSafe. Keuntungannya Vivan ini wireless. Inputnya 2, Type C dan micro. Outputnya itu keuntungannya. Outputnya bisa USB A, USB C sama wireless. Itu keuntungan. Kekurangannya adalah nyalainnya agak susah. Cuma harus bersabar. Bisa, pasti bisa. Jadi kelihatan ya di sini ya. Ini ada tombol petir. Ini bukan tombol, tapi melainkan semacam wireless button. Jadi digeser, ditekan gini, ditahan gini aja. Ini udah nyala. Cuma nggak enaknya ini belum MagSafe. Untuk pengguna iPhone belum MagSafe. Ini jam 21.53 tanggal 12 Mei. Kerugiannya cuma satu, belum MagSafe. Outputnya juga cuma 1-2, Type C sama Type A atau USB. Cuma itu enak lah, lumayan untuk emergency, untuk dipakai pengguna iPhone sama Samsung atau Vivo atau yang lain yang menggunakan Type C. Itu yang kelima. Yang keenam, yang saya suka adalah ini, Ecmic 20.000 mAh W20 Pro. Yang saya suka kenapa ini 20.000 Pro dan real 20.000 menurut saya, karena saya menggunakan beberapa kali untuk Type C. Vivo yang saya pakai ini itu menggunakan fast charging juga. Nah, ini keluar fast chargingnya. Keuntungannya yang saya suka itu adalah outputnya bisa 3, USB A semua 3, USB A, USB A, USB A. Dan saat dipakai semua, kalau tidak salah fast chargingnya mati. Kerugiannya, nah kan, kerugiannya fast chargingnya mati. Tapi real capacity bisa dipakai 3-3-nya. Outputnya itu ada USB A, 3 USB A dan 1 Type C. Ini belum saya coba ini. Kalau misalnya pakai C ke C, bisa fast charging apa enggak ya? Bentar, saya cobain dulu. Mana ya kabelku yang C to C ya? Situ lagi nih. Nah ini C to C. Saya menggunakan kabel C to C nya pakai AUGI.
Ya, ternyata tidak menyala, tetap tidak menyala untuk fast chargingnya. Coba kalau misalnya untuk 2 HP ya, iya, outputnya kalau C nggak menyala. Ini C ke C ya. Oh, nyala. Untuk C ke C untuk 1 HP saja itu nyala. Tapi kalau untuk 2 HP tidak menyala. Bentar, saya gantinya dulu jadinya. Rata-rata untuk power bank itu semua kalau misalnya dipakai bersamaan fast chargingnya tidak menyala. Jadi walaupun pakai Type C yang fast charging, kemudian dipakai untuk handphone lain yang jadi contohnya ini nyala. Jadi Type C sama USB Lightning dari USB ya nyala. Oh, ternyata ininya nggak nyala. Dan ternyata memang benar mati, tidak menyala sama sekali saat untuk dipakai 2 HP. Tapi ini Epic enaknya real capacity. Jadi 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh, power bank wireless juga merek Acmic yang 10.000 mAh yang wireless. Outputnya 1, 2, 3. Outputnya 2 USB A, 1 Type C. Itu output. Inputnya Type C dan micro. Tetap ya, Type C dan micro. Untuk semua produk Acmic, kemungkinan besar Acmic, Vivan, Hippo, CT, yang lain itu kemungkinan besar inputnya cuma 3 macam. Micro USB, Type C, sama USB. Enggak sih. Micro USB, Type C, sama seperti colokan ini. Kebanyakan cuma 3 macam itu aja. Yang USAM ya, ini yang USAM tok. Bisanya cuma 3 itu. Jadi inputnya cuma bisa micro sama Type C. Kebanyakan rata-rata dari semua. Dari 7 powerbank itu ya, kebanyakan cuma bisa 2 itu. Kalau Basius 20.000 mAh bisa Lightning juga, tapi itu lain cerita. Ini yang USAM 10.000 mAh, inputnya cuma bisa Type C, dan itu mungkin saya gagal produk. Inputnya cuma 2, colokan ini sama Type C. Itu aja kekurangannya dari USAM. Tapi ini saya akan menunjukkan power bank terbaik yang saya punya dan yang saya gunakan setiap harinya. Soalnya kekurangannya cuma 1, yaitu bodinya tidak dapat pouch 1. Kedua, bodinya cepat rusak. Kalau misalnya nggak dikasih pouch, kekurangannya cuma itu saja. Ini adalah power bank Aoki PB WL02i. WL itu wireless, 02 itu mungkin tipenya, soalnya ada yang tipe 1. Ini yang paling saya recommended, walaupun harganya agak mahal, sekitar 500 ribuan kalau nggak salah. Tapi ini paling worth it untuk pengguna 2 HP, yaitu iPhone dan Type C. Kalau Type C bebas, mau pakai apa aja bebas. Ya, kenapa saya recommended? 1, ini adalah wireless dan ini sudah MagSafe. Dan ini MagSafe. Walaupun MagSafe-nya sih kuat, tapi saya juga takut. Ya, ini MagSafe.
ya. Ini juga MagSafe. Kemudian ini MagSafe, satu keuntungannya itu MagSafe, kedua ada kickstand. Walaupun kickstandnya ini kuat, tapi saya juga tidak menyarankan untuk dipakai terus karena ya rapuh, takut rapuh aja. Walaupun ini enak banget. Kedua keuntungannya itu MagSafe, wireless MagSafe. Kemudian ada kickstand. Inputnya yang saya benar-benar recommended, karena mengapa saya benar-benar recommended, inputnya Lightning dan Type-C. Itu yang menyebabkan saya benar-benar recommended untuk menggunakan power bank ini, dan saya punya dua karena saya benar-benar kepake banget dua ini. Walaupun yang lain tetap saya pakai untuk di rumah, dan mungkin untuk badminton juga saya pakai yang kecil, yang wireless ini, wireless W10 Pro. By the way, ini saya lupa bilang ya, untuk produk JT, kemudian Unit, Usams, Baseus, Vivan, 5 power bank ini tidak menggunakan pouch sama sekali, termasuk AUKE yang saya andalkan ini tidak menggunakan pouch. Jadi itulah sebabnya AUKE yang saya andalkan ini lecet-lecet karena bukti sebagai masuk tas, kemudian sering dipakai juga, jadi bodinya lecet-lecet seperti ini. Kekurangannya yang powerbank yang ke-8 ini adalah kekurangannya AUKE adalah cuma satu, bodinya cepat lecet, plus tidak dapat pouch dan tidak dapat kabel. Itu memang masing-masing produk sendiri-sendiri. Ekmik sama Ekmik pun yang 20.000 sama 10.000 mungkin kalau nggak salah ingat, saya juga nggak dapat. Vivan pun nggak dapat. Hampir semua sih sekarang udah nggak dapat kabel bawaan nggak dapat kabel dari powerbanknya masing-masing. Jadi ini pun saya dapat belinya yang Ekmik yang 10.000, yang 13.000 mungkin harganya, 15.000, 13.000, cuma segitu aja. Dan ini enak, cocok banget untuk powerbank wireless yang AUKE punya. Kemudian ini semua powerbank AUKE ini yang saya pakai, yang saya benar-benar recommended, itu semua wireless fast charging. Jadi kalau misalnya dipakai semua, walaupun tidak keluar fast chargingnya, tapi itu udah cukup cepat untuk iPhone 10 sama Vivo ini, Vivo V17 Pro Max, V17 Pro. Jadi kalau misalnya teman-teman yang buka YouTube saya rekomendasi walaupun agak mahal dikit, pakai WL02i, AUKE WL02i. Ini ada sudah digital juga. Pemakaian wirelessnya ini mungkin sama kayak yang lain, harus ditekan dulu tombol powernya baru nyala. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin kalau misalnya saya ada salah kata, bisa langsung di komen aja di bawah. Sebelumnya saya juga mohon maaf kalau misalnya reviewnya juga gak penting dan gak sesuai dengan badminton, tapi cuma ya having fun aja. Kemudian saya juga iseng-iseng bikin YouTube ini. Jadi ya YouTube ini juga nggak ada pemasukan, juga nggak ada sponsor, jadi ya cuma just for fun aja. Oke, sekian dari saya, terima kasih.